dalam Yesus Kristus ialah menang atas kekecewaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kehidupan itu tidak selalu indah. Siapa bilang hidup itu indah, saudara? Hidup itu tidak selalu berjalan mulus, selalu seperti yang kita harapkan, Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya kita malah mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang membuat perasaan kita menjadi kecewa. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dunia ini bukanlah dunia yang nyaman untuk ditempati. Sebab kenapa? Ada saja orang-orang yang selalu ingin menjatuhkan kita. Ada saja orang-orang yang iri hati dengan kita. Ada juga selalu orang yang tadinya kita pikir baik, tapi mendukakan hati kita, mengecewakan hati kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita tidak bisa lepas dari yang namanya kekecewaan. Tapi bagaimana hari ini kita dapat memahami firman Tuhan ini dengan belajar daripada Yohanes tentang kecewa. Ya, apa yang membuat seseorang bisa kecewa, saudara? Hari-hari ini kita nggak boleh lagi kecewa. Tantangan boleh datang, masalah boleh datang, kegagalan juga boleh terjadi, tetapi kita tidak boleh kecewa, saudara. Sebab saya percaya lagu pujian yang kita sudah nyanyikan tadi, Yesus mendengar dan menjawab doa lebih daripada yang kita sudah doakan dan harapkan, saudara. Sebab itu kita akan belajar mengapa seseorang bisa kecewa. Yang pertama, saudara, orang bisa kecewa seperti Yohanes juga pernah mengalami sebuah kekecewaan yang luar biasa karena Injil yang dia beritakan, karena Injil yang dia juga sampaikan. Sebab itu terjadi ketika dia berada di dalam penjara. Coba kita baca sama-sama, saudara. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, keadaan Yohanes ada di dalam penjara sampai dia tanya, benarkah engkau Mesias? Sampai Yesus jawab, bilang sama Yohanes, orang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata, lumpuh berjalan, kau tidak percayakah bahwa itu adalah Mesias? Kenapa dia sampai tanya bahwa Yesus adalah Mesias? Karena keadaan buruk sedang menimpa dia. Dia ada di penjara, dia bukan berada di tempat yang bebas. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kadang-kadang buat kita kecewa adalah keadaan yang membuat kita seperti terpenjara. Tapi kita lupa ada banyak orang lebih menderita, lebih buruk keadaannya daripada kita. Ada banyak orang hari-hari ini saudara mengalami keadaan yang lebih parah daripada kita. Kita tidak bersyukur. Ya, kita tidak bersyukur. Saya ada di Jakarta, saudara. Ya, karena mengikuti perkuliahan dan di tugas akhir saya berada dan saya tinggal di kantor BPP Sinode. Ya, kemudian saudara, di suatu malam saya ingin keluar cari makan, saya lihat seorang pendeta tidur di kursi di depan, di kursi besi di depan. Saya lihat sepertinya dia ini pendeta dengan barang-barangnya. Kemudian saudara, pada waktu itu saya tanya dengan satpam, kenapa ini pendeta tidak boleh tinggal di dalam? Pak, dia bukan GBI, dia anggota PGPI, tetapi surat kartunya, kartu pendetanya sudah mati, Pak. Jadi diputuskan oleh yang berwenang mengatur kamar, dia tidak boleh tinggal di situ. Nanti dia harus ketemu dulu dengan ketua bagian itu besok, begitu. Saya melihat dia tidur dan saya lihat tidak ada atap, saudara. Hati saya tergerak oleh belas kasihan. Ya, walaupun saya juga memerlukan, tetapi saudara, Tuhan gerakan saya harus melakukan sesuatu. Dan saudara, saya hubungi, saya cari hotel di sekitar area BPP yang cukup harganya tidak mahal, dan saya telepon, bisa reservasi, bisa. Saya bilang langsung, saya bangunkan dia, tolong bangunkan. Kebetulan ada supir dari BPP. Saya bilang mari kita drop antar beliau. Sampai antar di hotel dan saya bilang, Pak, ini transport untuk Bapak, begitu. Bapak tolong besok bisa cari keluarga atau mungkin Bapak bisa urusan juga ke pemimpin Bapak, begitu. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita,
Kalau kita berpikir kita kecewa, kita berada dalam keadaan buruk, ada orang lebih buruk dari kita. Ya. Ada orang lain mengalami lebih penderitaan daripada kita. Kalau kita lihat di Jakarta, saudara, ada anak kecil yang cari uang, ya, hanya dengan mengecat badannya. Anak kecil, saudara, kecil. Lalu dia cat badannya itu dengan perak, ya. Itu cat beneran, saudara. Itu bukan cat main-main, itu cat betulan yang beli di toko bangunan, saudara. Dicat badannya dari pagi sampai malam, bawa ember itu supaya orang kasih uang, saudara. Bayangkan, saudara, kalau kita bicara tentang kecewa hanya karena keadaan-keadaan buruk, ada orang lain yang lebih buruk dari kita. Ada orang lain yang lebih menderita dari kita. Ada orang lain yang lebih susah daripada kita. Kalau kita hanya berpikir karena saya ini dikecewakan, saya ini mengalami penderitaan buruk, ada orang lain yang lebih buruk dari kita. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita belajar untuk apa kita kecewa, saudara. Kecewa tidak mendatangkan berkat. Ya. Kalau kita lihat, saudara, tidak ada yang meragukan ketokohan dan keteladanan Yohanes Pembaptis. Ia menjadi seorang nabi yang dihormati dalam pelayanannya oleh orang Israel. Kalau saya baca referensinya, Yohanes Pembaptis ini, saudara, dalam zamannya itu ketika dia datang, sampai orang datang berbondong-bondong. Ya, ratusan bahkan ribuan orang datang ke padang gurun untuk mendengar pengajaran dia. Namun dalam keadaan dan kondisi di penjara membuat dia berubah, saudara. Mungkin awalnya ragu, mempertanyakan, dan berujung pada kecewaan. Bisa saja ia bertanya dalam hatinya, jika memang ia Mesias, mengapa aku tidak dibebaskan dari penjara ini? Itulah yang kemudian mendorong dia bertanya melalui perantaraan muridnya. Jadi kadang-kadang, saudara, ada banyak orang kecewa hari-hari ini dengan Tuhan. Ada banyak orang kecewa hari-hari ini dengan semua persoalan hidupnya, saudara. Ada banyak orang hari-hari ini kecewa dengan semua yang terjadi. Jangankan saudara, saya yang berdiri di depan juga kadang-kala saya juga berada pada posisi di mana saya kecewa dengan keadaan hidup saya. Amin. Tapi mari hari ini kita melihat dan merenungkan, apakah kecewa dapat membuat perubahan dalam hidup kita atau membuat kita makin terpuruk. Kalau kita kecewa, selalu kecewa, yang ada kepahitan, kepahitan akan membuat akar pahit akan membuat kita hancur, lebur, rusak, dan tidak masuk dalam keberhasilan dan kesuksesan di masa yang akan datang. Saudaraku yang terkasih, itulah yang kita pelajari dari Yohanes Pembaptis, bahwa keadaan buruk di penjara dapat merubah seseorang. Mungkin kita belum ada di penjara, tapi kita terpenjara dengan penyesalan. Kita terpenjara dengan kekecewaan. Kita terpenjara dengan apa, saudara? Dengan segala yang kita alami. Ya, kita alami. Saya percaya dan yakin itu bukan suatu perkara yang gampang. Kemudian yang kedua yang bikin seseorang bisa kecewa dengan Tuhan, yaitu kedangkalan pengenalan akan Yesus. Ayat yang ketiga pada Matius 11 ayat 3, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dia adalah seorang nabi. Kalau saudara baca pada ayat selanjutnya, ketahuilah dari semua orang yang dilahirkan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Baca lagi ayat selanjutnya, bahwa ketahuilah dia adalah nabi yang diutus. Dia adalah Elia. Wow, saudara. Tahu saudara Elia? Elia, dia berdoa, api turun dari langit dan bakar korban persembahan. Ya, bukan pakai korek, saudara. Tapi dia datang hanya berdoa, api turun dari atas langit, bakar korban. Sesuatu nabi, seorang nabi maksud saya, seorang nabi yang luar biasa, yang dalam keadaan di bangsa Israel termasuk nabi-nabi besar, nabi-nabi yang dihormati. Dan Yesus berkata, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi. Dia adalah Elia masa kini. Ya, saudara. Tapi Alkitab bilang, nabi yang luar biasa ini bisa kecewa. Nabi besar ini bisa kecewa. Pengkhotbah yang luar biasa itu bisa kecewa. Kenapa? Karena kedangkalannya akan Yesus, pengenalan akan Yesus.
Ternyata dia tidak kenal siapa Yesus, saudara. Sampai dia utus muridnya. Kalau saudara baca silsilah Yohanes, Yohanes itu anaknya Elisabet, sepupunya Tuhan Yesus, saudara. Ya, sepupunya Tuhan Yesus. Jadi ternyata Elisabet dan Maria ini saudara-saudara. Dan Yesus dan Yohanes Pembaptis juga adalah saudara. Tapi aneh, saudara ini tidak kenal dan tidak paham, tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Apa yang menjadi penyebab? Ternyata dia tidak kenal Tuhan. Amin. Kedangkalan pengenalan akan Yesus menyebabkan dia kecewa. Hari ini kita harus belajar dan memahami, saudara. Kecewa itu bicara tentang apa? Tentang keadaan buruk yang kita alami. Tetapi juga kecewa itu, saudara, terjadi karena kita tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Pengenalan akan Yesus yang dangkal dan tidak utuh bisa membuat kita mengalami kekecewaan. Yesus hanya dipandang sebagai juru selamat, juru rawat, juru berkat, namun tidak diimani sebagai pribadi yang berdaulat atas hidup kita. Disebut sebagai Tuhan hanya di mulut dan pengertian saja, tetapi tidak dijadikan sebagai penguasa tunggal atas hidup kita. Kunci mengatasi kecewaan dalam poin ini adalah dengan mengenalnya lebih dalam lagi. Jadi saudara, banyak orang kecewa karena tidak kenal Tuhan yang dia sembah. Tidak usah jauh-jauh, saudara. Kadangkala suami istri bisa kecewa. Kenapa suami istri bisa saling kecewa? Karena dia tidak kenal suaminya. Berapa banyak persoalan rumah tangga, cekcok, ribut, heboh, sampai akhirnya terjerumus dalam suatu kesalahan yang besar. Dan ketika akhirnya diperdamaikan, lalu suami istri yang tadinya bertengkar berkelahi lalu mulai saling terbuka. Kamu tahu tidak kenapa saya buat seperti ini? Ya. Lalu suaminya bilang begini, ya, karena kamu seperti ini. Lalu istrinya bilang, tidak Bapak, sebenarnya waktu itu saya bicara seperti itu, maksudnya ini, bukan seperti Bapak berpikiran itu. Haleluya. Hah? Begitukah? Saya pikir kau tuh hina saya waktu itu. Bukan Bapak, waktu itu tuh saya bicara tuh yang sana, bukan Bapak, tapi kita saudara yang sana. Bapak salah dengar, akhirnya Bapak benci, Bapak marah, Bapak berkelahi dengan depo istri. Kenapa, saudara? Karena ternyata tidak kenal istrinya, tidak kenal dan tidak paham cara istrinya bicara. Demikian juga kadangkala istri tidak paham cara suami bicara. Apa yang dimaksud suami itu bukan tujuannya untuk istri, tapi tujuannya untuk saudara lain. Tapi dianggap itu adalah penghinaan buat si istri. Akhirnya istri sakit hati dan kepahitan. Istri buat sebuah pelanggaran hanya karena kebencian dan dihina oleh suaminya. Kenapa terjadi persoalan? Karena kecewa. Kenapa kecewa? Karena tidak memahami dan mengenal siapa pasangannya. Kenapa kita bisa kecewa sama Tuhan? Karena kita tidak kenal siapa yang kita sembah. Kita tidak kenal Tuhan. Padahal firman sudah banyak mengajarkan, Bapa mana yang kasih anaknya batu kalau anaknya minta roti, Bapa mana yang kasih ular kalau anaknya minta ikan. Jadi artinya, saudara, mungkin kadangkala apa yang kita minta itu adalah batu. Mungkin apa yang kita minta itu adalah ular berbisa yang bisa mematuk kita suatu hari kelak. Kalau doa kita belum dijawab, saudara, kadangkala Tuhan tahu apa yang kau minta itu bisa menyakiti hidupmu di masa depan. Kadangkala, saudara, apa yang kita minta kalau belum dijawab, kadangkala apa yang kita minta itu bisa membuat kita mati di masa depan, binasa di masa depan. Karena permintaan kita kadangkala adalah batu dan ular, di mata kita itu adalah roti dan ikan. Ya, kadang-kadang saudara kita tidak memahami itu. Suatu hari ini kita harus belajar dan memahami bahwa kenapa kita bisa kecewa. Karena kita tidak kenal siapa yang kita sembah. Kalau kita kenal yang kita sembah, kita harus bersyukur bahwa semua digagalkan karena sebuah rencana yang lebih besar bagi kita.
Semua kadangkala kita tidak berhasil, itu karena suatu rencana Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau semua itu yang dijawab oleh Tuhan, karena ada rencana yang besar buat kita, saudara. Sebab itu mari kita percaya dalam hidup ini kita harus punya pemikiran yang dekat dengan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan, kita harus bersekutu dengan Tuhan, kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Ya, kita harus bergaul karib dengan Tuhan, saudara. Jadi jangan kita tidak mengenal Tuhan. Kenapa banyak kita tidak mengenal Tuhan? Karena kita tidak baca Alkitab. Coba saudara baca Alkitab, saya percaya kalau orang baca Alkitab dia tidak akan mudah kecewa sama Tuhan yang dia sembah. Kenapa banyak anak-anak muda hari-hari ini kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan pelayanan, kecewa dengan segala hal karena dia tidak baca Alkitab. Coba saya mau tanya anak-anak muda yang di sini, sebelum datang ke gereja baca Alkitab tidak? Haleluya. Pasti rata-rata tidak ada yang baca. Betul? Waktu berangkat ke gereja ada yang berdoa ke tidak? Jawabannya pasti tidak. Kenapa kita mudah kecewa? Doa saja tidak pernah. Kenapa kita mudah jatuh dan kecewa? Karena kita tidak baca Alkitab. Bagaimana mungkin kita bisa kuat? Kita tidak pernah bisa merenungkan Taurat Tuhan. Firman yang menjadi manusia, berarti Alkitab ini adalah Allah itu sendiri, saudara. Kenapa kita harus baca Alkitab? Supaya kenal Tuhan, supaya kalau kita mengalami masalah kita tidak terbalik, bolak-balik untuk menyalahkan Tuhan. Setan itu, saudara, tidak lebih hebat daripada Tuhan, ya. Dia hanya hebatnya putar-balikan cerita. Dia suka memutar-balikan, dia suka menyalahkan, dia suka untuk kita menyalahkan Tuhan. Dia sangat suka untuk membuat kita benci dengan Tuhan. Bahkan kita tidak lagi ke gereja hanya karena apa? Hanya karena kita kecewa dengan Tuhan. Jadi hari ini, saudara, kita tidak boleh lagi mengalami sebuah keadaan di mana kita memiliki pengenalan yang dangkal akan Tuhan. Jadi hari ini kita belajar yang ketiga, saudara. Mengapa seorang bisa kecewa? Karena gagal memahami maksud Tuhan. Coba kita lihat Matius 11 ayatnya yang keempat. Yesus menjawab mereka, pergilah katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Coba bayangkan, saudara. Yohanes ini sudah mendengar, melihat bahwa orang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, tapi masih tanya. Suruh muridnya tanya, benarkah dia Mesias? Kami harus tunggu orang lain atau kami percaya saja yang ada di depan mata kami? Kenapa dia bisa berkata-kata seperti itu? Karena ternyata dia gagal memahami maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Tapi dia gagal, saudara. Setelah murid-muridnya pergi, kata firman, Yesus mengatakan, untuk apakah orang pergi ke padang gurun? Untuk apakah orang pergi melihat pakaian yang halus? Lalu Yesus bilang lagi, sebenarnya ya, Yohanes Pembaptis adalah Elia. Dari semua orang yang dilahirkan, dia lebih besar. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada dia. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan mau bilang, Yohanes ini tidak mengerti bahwa dia diutus mendahului Tuhan sesuai dengan nubuatan yang ada di dalam firman Tuhan. Yesaya berkata bahwa engkau adalah utusanku, utus engkau mendahului kedatangan Tuhan. Tapi dia kecewa. Kenapa dia kecewa dengan keadaannya di penjara? Karena dia tidak mengerti nubuatan Tuhan atas hidupnya. Yesus bilang dia ini adalah nabi besar. Dia mendapatkan sebuah kehormatan mendahului Yesus untuk membuka jalan. Tapi anehnya nabi ini kecewa sama Tuhan ketika dia berada di penjara. Kalau mau dibilang, saudara, Yesaya yang menubuatkan kehadiran daripada Yohanes Pembaptis
bangga melihat nubuatan itu, bahwa nanti ada seorang nabi besar yang diberikan sebuah kelayakan mendahului Tuhan sebelum dia menyelamatkan umat manusia. Dan nabi besar itu bernama Yohanes Pembaptis. Dia adalah Elia yang diutus kembali oleh Allah. Tapi anehnya orang ini, saudara, nabi besar ini, dia tidak ngerti panggilannya, dia tidak ngerti bahwa dia sedang menggenapi nubuatan Nabi Yesaya, bahwa dia mendahului Tuhan. Karena dia tidak menyadari itu, dia banyak kecewa, dia kecewa. Tuhan, kenapa saya ada di sini? Dia kecewa. Kalau Yesus bilang seharusnya semua nabi akan bangga pada posisi Yohanes Pembaptis. Semua nabi akan bangga pada posisi Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena dialah yang dipercayakan satu-satunya nabi yang mendahului Tuhan, yang mengabarkan tentang baptisan. Ya kan? Itu saudara mendahului Yesus. Sebenarnya saudara, kalau mau dibilang nabi-nabi yang sudah ada di sorga lebih dahulu itu, pasti bilang, waduh Yohanes, kalau kau tidak mampu di sana, saya sudah yang turun ganti kau. Semua nabi di sorga itu antri, bahkan bisa geram. Kenapa kau bersungut-sungut di bumi sana? Kami ini semua bangga kalau jadi posisi kau. Kenapa jadi kau kecewa di posisi itu? Makanya sampai-sampai Yesus berkata, dari semua orang yang dilahirkan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil di kerajaan sorga lebih besar daripada dia. Kenapa bilang begitu? Karena Yohanes kecewa dengan apa yang dipercayakan atasnya. Yohanes Pembaptis kecewa dengan apa yang dipercayakan atasnya. Tapi saudara tahu, Yesaya bangga menubuatkan bahwa nanti ada nabi besar yang hebat yang dipercayakan dengan keagungannya. Dia mendahului Tuhan. Dan itu saudara, saya percaya nabi-nabi yang sudah ada di sorga sana, wah dong bilang, Tuhan coba dulu waktu itu utus saya kah? Jangan utus Yohanes. Nanti Yohanes begitu, dia kecewa dengan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudara, belajar daripada Yohanes Pembaptis bahwa pelayanan itu kebanggaan. Amin. Melayani Tuhan itu sebuah kebanggaan. Mengikut Tuhan itu suatu kebanggaan. Jangan pernah ada yang menyesal. Ya, jangan pernah ada yang menyesal. Ya. Saya mau bilang saudara, orang-orang kudus yang sudah mati di sorga sana melihat kita di zaman ini itu senang. Mereka menantikan. Menantikan saudara. Saudara tahu, dalam tulisan-tulisan Ibrani, dalam tulisan-tulisan Petrus, nabi-nabi dahulu bernubuat itu mereka saudara, Roh Kudus itu hinggap dulu baru mereka bernubuat. Ya. Suatu hari kelak kalau kita kembali ke sorga, kita ketemu, ya, kita ketemu sama Musa. Kita akan bangga datang sama Musa. Musa, coba ceritakan sama saya. Musa ceritakan sama saya bagaimana rasanya membelah laut Kolsum. Lewat lagi si Elia. Kita datang Elia lagi. Elia. Saya mau tanya, bagaimana rasanya ketika api turun dari sorga kamu berdoa? Musa, Elia balik tanya sama kamu, bagaimana rasanya Roh Kudus ada di dalam kamu? Karena mereka tidak pernah rasa Roh Kudus ada di dalam mereka. Kita yang hidup di zaman ini, Roh Kudus ada di dalam kita. Saudara tahu, catatan demi catatan Alkitab menuliskan begitu rindunya para nabi bernubuat tentang Roh Kudus yang dijanjikan Allah. Mereka tidak bisa rasa Roh Kudus tinggal di dalam diri mereka. Mereka hanya ketika berdoa Roh Kudus turun atas mereka, baru mereka bernubuat, baru mereka dapat penglihatan. Tapi kita yang ada hari-hari ini, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kalau saat nanti kita ada di rumah Bapa, kita bangga tanya hal ajaib yang dibuat para nabi. Tapi mereka akan lebih tanya lagi, apa yang kamu rasakan ketika Allah ada di dalam kamu? Yang kami tidak rasa waktu itu.
Mereka akan tanya kepada semua kita di angkatan Roh Kudus ini, sudah di angkatan zaman Roh Kudus ini. Mereka akan tanya bagaimana rasanya Tuhan ada di dalam kamu. Mereka akan tanya bagaimana rasanya ketika kamu dipenuhi Roh Kudus. Kami nggak seperti itu waktu itu. Kami waktu itu Roh Kudus hinggap dulu baru kami bernubuat. Roh Kudus hinggap dulu baru perkara ajaib terjadi. Tapi di zaman kamu, di zaman saudara, di zaman saya, Roh Kudus nggak di luar. Realitasnya nggak di luar, tapi realitasnya di dalam, saudara. Ada di dalam kita. Kalau kita pelajari, saudara, kalau realitasnya zaman dulu itu Roh Kudus di luar, hinggap dulu baru terjadi suatu manifestasi. Sekarang Roh Kudus ada di dalam kita. Artinya apa? Kita nggak perlu tunggu hadirat dari atas turun. Hadirat itu memancar dari dalam. Kalau saudara pelajari baik-baik dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 atau ke-7, dia katakan siapa percaya kepada dia, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air, yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus. Jadi realitasnya ada di dalam, bukan lagi di luar. Kalau saudara nunggu pengurapan dari atas, saudara salah. Amin. Pengurapan itu dari dalam dan dipelihara dalam hubungan engkau dengan Tuhan. Kitalah yang menarik hadirat Tuhan, karena hadirat memancar dari dalam diri kita. Mengerti saudara? Maka dari itu sampai kita nanti ketemu Musa Elia, kita tanya perkara ajaib yang mereka buat. Mereka tanya perkara dahsyat yang ada di dalam diri kita, di angkatan pencurahan Roh Kudus ini. Jadi sangat disayangkan sekali saudara, kalau saudara dan saya tidak alami Roh Kudus. Sangat disayangkan sekali kalau kita tidak alami jamahan Tuhan dalam diri kita. Sebab orang yang percaya kepada Yesus dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah Roh Kudus yang diterima oleh mereka yang percaya kepada Dia. Jadi ini penting sekali saudara, bahwa kita nggak boleh kecewa. Karena di posisi-posisi seperti Yohanes ini adalah posisi yang luar biasa. Posisi yang luar biasa. Saya sering nonton Perang Dunia Kedua. Waktu perang itu terjadi, saya seperti berpikir kalau saya lahir di zaman itu, ya kan, di zaman Perang Dunia Kedua, orang tembak sana tembak sini, bunuh sana bunuh sini, ya kan, perang. Pokoknya saudara, yang penting bisa hidup saja. Kalau mereka ditanya, kamu mau lahir di tahun berapa? Pasti mereka akan bilang, lebih baik lahir di zaman COVID. Masih enak daripada lahir di zaman Perang Dunia Kedua. Jadi kalau kita berpikir karena keadaan buruk, kita kecewa. Karena keadaan persoalan kita kecewa. Karena hanya kegagalan memahami maksud Tuhan kita kecewa, rugi saudara. Orang yang memahami maksud Tuhan pasti tidak akan menjadi kecewa dan menolak Dia. Ayat 6. Kepada murid-murid Yohanes, Yesus mengajar tentang kuasanya dan menyembuhkan dan memberitakan kabar baik. Dengan apa yang dilakukannya, semestinya kita bisa menggali maksud dan kehendak Tuhan. Padahal Tuhan selalu berbuat banyak dalam hidup kita. Tetapi terkadang kita masih saja kesulitan memahami rencananya. Rencana Tuhan yang luas dan utuh bisa memakai keadaan apapun untuk dijalankan. Jadi hari ini saudara, kita memahami bahwa dalam kehidupan kita nggak boleh gagal dalam memahami keadaan di dalam Tuhan. Coba kita lihat bagaimana rahasianya agar kita tidak menjadi kecewa kepada Tuhan, kepada rencananya. Kita tidak boleh kecewa seperti Yohanes kecewa dengan keadaannya. Ternyata saya pelajari, kecewa itu adalah pilihan atau sikap hati yang benar. Coba kita lihat Matius 11 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan kepada kita sekalian. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, kata Tuhan. Jadi kita yang pilih untuk kecewa atau kita tidak kecewa.
Di sini jelas sekali, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa karena aku, kata Tuhan. Tuhan tahu dia sebut kecewa karena Yohanes Pembaptis kecewa. Dan untuk itu saudara, dia bilang, berbahagia kalau kamu memilih untuk tidak kecewa bersama dengan aku Yohanes. Saudaraku yang terkasih, kita kecewa atau kita tidak kecewa, kita bersyukur, kita berbahagia atau kita kecewa, itu pilihan kita. Semua tentang sikap hati, semua tentang perasaan hati. Jadi hari ini saudara, pilihlah apa kita kecewa atau kita tetap maju. Amin. Jadi mari kita harus percaya bahwa hidup ini tidak boleh kecewa. Kecewa dengan pasangan, kecewa dengan anak, kecewa dengan apapun. Semua ada rencana Tuhan. Seperti juga yang saya sedang hadapi beberapa waktu yang lalu, ternyata ditunda tahun depan. Saya percaya dan yakin, kecewa pasti. Tetapi apakah saya tetap berada pada kekecewaan? Tidak. Saya tetap berpikir positif, bahwa kecewa itu pilihan, dan saya meneguhkan hati saya bersyukur bahwa waktunya akan tiba, tidak lama lagi, bahwa Tuhan akan menggenapi apa yang dijanjikannya. Sebab itu hari ini kecewa itu pilihan hati kita saudara. Kita yang pilih menanggapi atau melupakan, merespon atau tidak merespon. Jadi masalah selalu akan ada, selalu akan datang, selalu akan dihadapi. Tapi kecewa atau tidak kecewa itu pilihan saudara atau pilihan saya. Ya, jangan kecewa-kecewa saudara, sebab kita tahu Tuhan menjawab tepat pada waktunya bagi kita yang percaya. Kemudian yang terakhir, bagaimana agar kita tidak kecewa? Yohanes 16 ayat yang pertama, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Sekali lagi, semuanya ini, apa semuanya ini? Ku katakan, apa yang Tuhan katakan berarti firman. Semuanya firman ku beritahukan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Orang yang selalu berpegang pada firman, sebab firman selalu lebih dahulu memberitahukan apa yang akan terjadi, belum terjadi, dan akan terjadi. Sebab itu saudara, orang yang pegang firman pasti tidak kecewa. Karena Yesus bilang sendiri, semua yang kukatakan. Tuhan bisa berkata kalau kita baca firman-Nya. Ya, sebab Roh Kudus mengingatkan apa yang pernah dikatakan Yesus. Kalau saudara kita nggak pernah baca Alkitab, bagaimana Roh Kudus bisa ingatkan kita? Ya. Jadi orang yang selalu baca firman Tuhan pasti tidak mudah kecewa. Ya. Kalau kita jarang baca firman Tuhan, jarang berdoa, pasti akan mudah punya peluang kecewa. Jadi jangan kita buka peluang untuk setan yang membuat kita kecewa. Tapi biarkan hati kita, biarkan hidup kita, biarkan perasaan kita dikuasai oleh firman. Sekalipun tantangan, badai, persoalan, pasti kita tidak akan pernah kecewa menghadapinya saudara. Jadi hari ini kita percaya dan yakin kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Dia akan terus membawa kita dalam tanda heran dan pertolongan pergumulan kita, dan kita akan memuliakan Tuhan.